Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-su'al, ada sebuah soal atau pertanyaan. Kaifa iku kepriwe atau kepriye atau bagaimana? Kaifa iku bagaimana i'tiqaduka utawi keyakinan kamu fi zaburi terhadap kitab Zabur. Ini ada sebuah pertanyaan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita mengiktikadi atau kita meyakini tentang Taurat. Nah, sekarang sekarang kita membahas tentang kitab Zabur. Nah, pertanyaannya adalah kaifa i'tiqaduka fi Zabur? Bagaimana cara kamu mengiktikadi atau meyakini kitab Zabur? Kan kitab Zabur itu kan miliknya orang Yahudi, ya kan? Tapi itu adalah juga termasuk kitabnya Allah, karena termasuk kitab samawi. Yeah. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang muslim itu mempercayai atau mengimani tentang kitab Zabur? Jawabnya adalah a'taqidu, saya meyakini an-zabura, sesungguhnya kitab Zabur iku kitabun, kitab min kutubillahi, dari kitab-kitabnya Allah subhanahu, saya mensucikan kemahasuciannya Allah, wa ta'ala, dan maha luhur sapa Allah. Jadi cara kita meyakini itu adalah kitab Zabur itu kita harus yakin bahwa kitab Zabur itu adalah salah satu kitab dari kitab-kitabnya Allah. Ini harus yakin. Kita harus yakin. Kalau kita sampai nggak meyakini bahwa Zabur itu adalah kitabnya Allah, maka keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah itu kurang sempurna, tidak sempurna. Bahkan bisa dicap salah satu rukun imannya tidak sempurna. Ya kan? Kita harus iman kepada Allah, kita harus iman kepada Rasul Allah, kita harus iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah, kita kemarin sudah kita kaji, kitab Allah itu ada 4, ya kan? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan kemudian ada Quran. Selain itu, kita harus percaya bahwa beberapa nabi Allah, yaitu beberapa nabi Allah atau Rasulullah itu juga ada sebagian yang dituruni, ya, atau yang diberi wahyu atau diberi, ya, oleh Allah yang berupa namanya suhuf. Nah, ingat, suhuf yang terkenal itu adalah suhuf adalah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Anzalahu yang telah Allah turunkan begini, anzalahu yang Allah menurunkan kitab itu ala sayyidina, kepada sayyidina, yaitu Tuhan kita. Sayyidina itu kan untuk menghormati. Tuhan kita siapa? Yang dimaksud adalah Dawud alaihi salam, yaitu Nabi Dawud alaihi salam.
Ini kita harus percaya bahwa kitab Zabur itu adalah salah satu kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Siapa? Yakni Nabi Dawud. Nabi Dawud alaihissalam. Ini sering saya katakan, atau kemarin ya beberapa waktu lalu saya katakan, kalau kita mendengar kata Nabi, itu kita menjawabnya dengan alaihissalam. Mendengar kata malaikat juga sama, alaihissalam. Ketika kita Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam. Tapi arti yang istimewa dari Rasul itu yaitu apa? Nabi Muhammad. Pakainya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada sahabat radhiyallahu wa'an. Kan gitu. Biasanya kepada ulama biasanya apa? Rahimallahu ta'ala. Biasanya kan gitu. Itu ada tahap-tahapnya. Jangan kemudian kepada kiai radhiyallahu an yang enggak tepat. Gitu kan. Radhiyallahu an itu disebutkan untuk para sahabat. Para sahabat. Meskipun memang ada sebagian ulama biasanya di kelompok tasawuf, di kelompok thariqah, itu kadang memang mursyidnya itu disebut namanya ketika namanya disebut itu dengan diberi apa sebutan radhiyallahu an. Memang ada karena apa pemahamannya ini itu karena sama-sama sahabat gitu loh. Dalam artian bukan sahabat dalam artian bahwa orang yang pernah ketemu Nabi atau hidup di masa Nabi dan beriman itu kan sahabat. Paham ya? Sahabat dalam artian yang umum yang kita pahami. Tapi kenapa kok para mursyid thariqah itu juga kadang ketika disebut gitu pakai gelar radhiyallahu an. Itu karena apa? Dianggap bahwa para mursyid tersebut ya yang mendapat gelar radhiyallahu an itu atau ketika disebut kita nyebut apa kelompok-kelompoknya atau para muridnya menyebut radhiyallahu an itu biasanya karena dianggap bahwa sang mursyid tersebut adalah sahabat Allah, apa? Waliullah, maksudnya ke situ. Tapi ini nampaknya ya bahasanya itu masih perdebatan di ulama ya. Tapi ketika sahabat-sahabat Nabi ya, sahabat Nabi ya Abu Bakar, Umar, Utsman ya kan, itu pakai radhiyallahu an. Bahkan ada kalau kita mungkin di Indonesia ketika disebut namanya Ali bin Abi Thalib kan kita nggak menjawab radhiyallahu an kan. Apa biasanya? Kenapa? Apa? Ketika disebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Ketika Ali biasanya apa sebut? Karamallahul wajhah. Kenapa? Lah, nampaknya ini sebagian umat Islam di Indonesia itu memosisikan Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang lebih ya kan lebih tinggi derajatnya dibanding sahabat-sahabat lain. Ya sebetulnya kalau kita sebut radhiyallahu an juga nggak apa-apa sih, tapi ada sebagian termasuk terutama di kaum-kaum Nahdliyin ya, kaum-kaum NU ya, orang-orang NU kalau disebut Ali bin Abi Thalib biasanya akan menyebut karamallahul wajhah. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu memiliki keistimewaan dengan mendapat gelar itu ya. Karena Ali bin Abi Thalib belum pernah melihat alat kelamin, bahkan miliknya sendiri. Oleh karena itu mendapat gelar karamallahul wajhah. Allah memuliakan wajahnya gitu maksudnya. Atau semoga Allah memuliakan wajahnya. Meskipun sebetulnya para sahabat yang lain yang khulafaur rasyidin ya, itu juga mendapat gelar yang lain. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, gitu. Umar dapat memiliki gelar apa?
Al-Faruq, gitu. Terus kemudian Utsman memiliki gelar Dzun Nurain. Karena apa? Karena menikahi dua putri Rasulullah. Ummi Kulsum sama Ruqayyah. Tuh. Oke, kembali ke persoalan yang kita bahas tentang masalah bagaimana kita itu mengiktikadi atau meyakini kitab Zabur. Ya, tadi saya ulangi lagi, kita cara meyakini adalah kita harus yakin dengan sepenuh keyakinan bahwa kitab Zabur itu adalah kitab sebuah kitab atau salah satu kitab dari beberapa kitabnya Allah. Nah, kitab Zabur itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini penting, ya, harus kita yakin. Wahwa utawi kitab Zabur iku ibaratun, tetembungan, ungkapan, an ad'iyatin, tetembungan tentang apa? Tentang beberapa doa, wa'adkarin, dan beberapa zikir, wa mawa'idho, dan beberapa nasihat, mau'idhoh, pitutur, tuh, wa hikamin, dan beberapa hikmah. Hikmah itu apa? Kalam hikmah maksudnya perkataan-perkataan bijaksana. Bukan hikmah dipahami ilmu hikmah dalam artian ilmu kejadukan, boten. Ya. Karena apa? Ilmu hikmah itu kadang untuk menyebut ilmu-ilmu kejadukan kalau di pesantren. Kejadukan apa? Ilmu kesaktian, itu ilmu hikmah. Oleh karena itu kadang kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada teman-teman yang belajar silat biasanya, yuk ilmu hikmah, maksudnya apa? Ilmu tentang masalah itu, apa namanya, kesaktian, ilmu hikmah namanya. Ada juga yang nyebutnya ilmu perdukunan, bukan dukun dalam arti yang tapi masalah amaliyah atau suatu ilmu-ilmu tentang masalah, ya itu kesaktian sih, masalah kesaktian satu itu. Tapi juga kadang hikmah itu juga dipahami sebagai apa? Filsafat. Kalau dalam bahasa Arab itu kadang filsafat itu diartikan dengan hikmah. Karena apa? Karena filsafat itu adalah cinta akan kebajikan, kebijaksanaan. Hikam. Oleh karena disebut, ada kan di Quran namanya Luqmanul Hakim. Apa nih? Luqman sang bijaksana. Ada juga yang artikan akhirnya apa? Luqmanul Hakim, Luqman sang filosof. Oke. Nah, tapi di sini itu hikam ini adalah beberapa hikmah, ya kalam-kalam hikmah lah, kalam-kalam atau tuturan-tuturan yang filosofis. Nah, kita juga harus meyakini bahwa atau ini dijelaskan bahwa kitab Zabur itu isinya adalah tentang apa tadi? Doa. Zabur itu tentang doa-doa. Terus kemudian tentang zikir. Terus kemudian tentang nasihat dan hikam dan apa namanya? Kalam bijaksana, kalam-kalam bijak, kata-kata mutiara. Nih, ini penting. Walaisa fihi, dan tidak ada fihi di dalam kitab Zabur, tidak ada apa? Ya, tidak ada apa? Opo ahkamun, beberapa hukum syar'iyyatun yang bersifat syariat.
Di dalam Zabur itu tidak ada penjelasan-penjelasan tentang hukum syariah, itu tidak ada. Berbeda dengan Taurat. Taurat kemarin dijelaskan bahwa Taurat itu di dalam ada hukum-hukum syariat. Ya, ada hukum-hukum syariat. Lianna Dawuda, karena sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam iku kana, ya, ada siapa Nabi Dawud iku makmuron, diperintah, diutus, bittiba'in atau bittiba'is syariati, apa, untuk mengikuti syariatnya atau mengikuti syariat gitu aja, mengikuti syariat al-musawiyati, yang berbangsa Nabi Musa. Maksudnya adalah apa? Kenapa kalau dalam Zabur itu tidak ada hukum-hukum syariat? Karena Nabi Dawud itu diutus untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Dawud itu tidak membawa syariat baru. Okay. Kalau kita pahami di sini, maka karena yang dapat kitab itu hanya Nabi siapa? Ya Allah, Nabi Musa, terus kemudian Nabi siapa? Nabi Dawud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Maka kita bisa pahami apa syariat itu, hukum syariat itu munculnya di yang penuh ya, yang penuh di Nabi Musa, yaitu Taurat. Dan Nabi Daud meskipun diberi kitab, ternyata kitabnya tidak berisi syariat. Jadi apa? Nabi Daud itu melanjutkan syariatnya Nabi Musa. Dan kemudian ada syariat lagi apa nanti? Yaitu ketika Injil. Jadi kita bisa pahami, sebelum Nabi Isa sampai Nabi Musa, itu syariatnya sama. Syariatnya sama. Nah, apa toh syariat itu? Kenapa? Hah? Syariat itu apa? Ya hukum-hukum. Hukum-hukum ya. Aturan tatanan. Gitu. Nabi Daud aja yang dapat kitab ternyata tidak membawa syariat baru. Karena Nabi Daud itu adalah melanjutkan syariat Nabi Musa. Nah, tapi yang menarik, Nabi Daud ini tidak termasuk Rasul yang mendapat gelar ulul azmi ya. Betul nggak? Enggak termasuk. Tapi mendapatkan kitab. Jadi apa? Bisa dikatakan kitab itu tidak menjadi kategori, tidak menjadi pijakan bahwa Rasul tersebut mendapatkan gelar apa? Ulul azmi. Jadi Rasul-Rasul pilihan dari beberapa Rasul yang lain, atau orang-orang terpilih dari orang-orang yang paling terpilih di antara yang terpilih, kan itu kan. Dan Rasul itu pun yang terpilih dari yang juga terpilih, yaitu Nabi. Saya ulangi lagi, Nabi itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Kemudian dari nabi-nabi itu ada yang diperintah menjadi Rasul. Ada 314 ya, kalau nggak salah ya. 13 atau 14. Terus kemudian dari situ diperas lagi ada 5 ya kan, ulul azmi. Ini tingkatan-tingkatannya. Oke. Ada pertanyaan di sini?